Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Tetap semangat ya. Baik. Oke, sebelumnya Sabilul Huda, taat, hebat, juara. Nah, kali ini kita akan membahas tentang emosi. Ayo, siapa yang tahu apa itu emosi? Sebenarnya emosi ini sangat sering sekali kita dengar ya. Ada yang bilang emosi lah, ada yang bilang inilah. Nah, apa sih sebenarnya emosi itu? Nanti kita akan bahas ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Yang pertama, diharapkan Pramuka Penggalang dapat menjelaskan tentang emosi karena materi emosi ini ada di SKU ya. Oke, yang kedua, diharapkan Pramuka Penggalang dapat menjelaskan penyebab emosi. Nah, nanti kakak harap kalian dapat menjelaskan apa sih yang menyebabkan emosi itu. Baik, yang ketiga, diharapkan Pramuka Penggalang dapat mengembangkan nilai-nilai karakter disiplin, bersahabat, mandiri, dan tanggung jawab karena nilai-nilai ini ada dalam Dasa Dharma ya. Baik, nah kita akan masuk ke materi tentang emosi. Yang pertama yaitu pengertian emosi. Emosi itu identik dengan marah-marah ya, identik dengan hawa nafsu, bisa jadi identik dengan naik darah. Maksudnya naik darah ini memuncak, emosinya memuncak, seperti itu, pernah dengar ya. Baik, emosi adalah perasaan mendalam yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Nah, artinya emosi di sini yaitu reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Jadi sebenarnya emosi itu ada penyebabnya. Karena disebabkan oleh sesuatu, maka emosi adalah bentuk reaksi terhadap seseorang atau terhadap suatu kejadian. Nah, ngomong-ngomong, kalian pernah nggak nih merasakan atau pernah nggak nih kalian beremosi? Ayo. Nah, sebenarnya emosi ini banyak macamnya ya. Baik, kita akan bahas satu-satu ya macam-macam emosi. Coba kalian perhatikan di pojok atas. Nah, di situ banyak gambaran emosi manusia. Ada marah, sedih, ketawa, nangis, malu, dan juga senyum. Nah, itu merupakan gambaran-gambaran emosi manusia. Nah, yang pertama kita bahas yaitu emosi marah. Apa itu marah? Apa itu emosi? Nah, ya. Sebenarnya marah ini tidak baik ya, sifat yang tidak baik yang dimiliki oleh manusia. Jadi harus dihilangkan. Nah, emosi marah di sini adalah seseorang yang marah terhadap orang lain disebabkan ia menganggap bahwa orang itu bersalah terhadap dirinya. Jadi maksud di sini adalah perasaan marah terhadap seseorang. Kenapa dia marah? Karena ia menganggap bahwa orang itu bersalah terhadap dirinya, seperti itu. Yang kedua ada emosi sedih, duka, susah, dan pilu. Ini artinya satu ya, maksudnya emosi sedih sama dengan artinya duka, artinya susah dan pilu. Nah, di sini adalah semua orang yang mengalami musibah pasti merasa sedih. Karena sedih, seorang bisa menangis, bisa mengurung diri di kamar, dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Nah, apabila kita sedih, kita tidak usah berlarut-larut ya, karena masih banyak hidup kita di luar. Maksudnya masih banyak, masa depan kita masih panjang, seperti itu ya. Jadi jangan menyesali atau jangan meratapi kesedihan itu.
aduh aku kenapa nggak ranking 1, sedih terus tiap hari. Nah jangan ya. Harusnya kita itu jadikan motivasi. Oh iya, aku nggak ranking 1, jadi bagaimana caranya aku harus ranking 1, kayak gitu. Nah selanjutnya ada emosi iri. Apa itu iri? Pernah dengar kata iri? Pernah dong ya. Iri atau apa ya, kalau iri itu kayak orang sering membandingkan keadaan dirinya dengan orang lain. Nah, jika dirinya lebih rendah atau kurang dari orang yang dibandingkan, maka timbul rasa iri. Contoh seperti tadi, ih kenapa sih dia ranking 1 kok aku enggak? Aku iri deh sama dia bisa dapat hadiah sedangkan aku enggak. Nah kayak gitu ya, karena menganggap dirinya itu kurang dari orang yang sukses tadi, atau orang yang lebih dari dirinya, seperti itu ya. Nah selanjutnya ada emosi takut. Emang ada Bu emosi takut? Ada kok emosi takut ya. Ekspresi dari rasa takut dapat berupa lari menjauh dari objek penyebab takut. Rasa takut menyebabkan seseorang menghindari objek penyebab takut ya. Misalnya ada yang takut sama kucing. Nah, secara otomatis dia akan lari menjauhi kucing, atau akan berpindah tempat menjauhi kucing tersebut. Nah itu termasuk dalam emosi takut ya. Jadi emosi takut adalah ekspresi dari rasa takut yang berupa lari menjauh dari objek yang menyebabkan ia takut, seperti itu ya. Sebenarnya rasa takut itu bisa kita buang jauh-jauh ya. Aku bisa, aku berani, seperti itu. Nah selanjutnya ada emosi cinta. Wow, emosi cinta apa itu ya? Ini hanya sekedar pengetahuan ya. Contoh dari ekspresi cinta adalah kisah remaja yang menjalin asmara, atau emosi cinta ayah terhadap ibu ya. Ekspresi cinta orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, guru terhadap murid, kayak gitu ya. Kita bisa meluapkan emosi cinta kita terhadap orang yang kita sayang, seperti itu ya, dengan cara mengasihi, dengan cara mencintai ya, dengan cara memberikannya yang terbaik ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada cara mengendalikan emosi. Nah, emosi ini bisa kita kendalikan ya, atau bisa kita tahan, seperti itu. Setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat. Nah, kalau misalnya pikiran kita sehat, akal kita sehat, kita berpikir dulu sebelum kita melakukan, maka kita dapat mengendalikan semuanya. Misalnya nih, ada teman yang ngajak kepada kejelekan, misalnya yuk bolos sekolah. Kita pikir dulu nih, apa ya imbasnya nanti, apa yang akan terjadi kalau aku bolos sekolah, seperti itu ya. Yang kedua, berpikirlah tentang akibat yang mungkin terjadi. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, misalnya kita ikut bolos seperti yang diajak sama teman tadi, apa yang akan terjadi? Apakah nanti aku akan dimarahi sama orang tua, akan dimarahi sama guru ya, seperti itu. Selanjutnya, berusahalah untuk memaafkan orang lain. Nah, di sini emosi marah ya. Jadi kalau misalnya kita emosi, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hilangkan jauh-jauh pikiran negatif kita. Nah, sekian dari kakak. Jangan lupa dicatat, dirangkum ya di buku catatan. Adaptasi kebiasaan baru, selalu memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.